Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Saudara-saudara, silakan duduk. Tetap di dalam saat teduh kita berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami ingin bersandar pada kuasa-Mu, kami ingin mengandalkan Tuhan, bahwa hari ini adalah acaranya Tuhan, dan biarlah cara Tuhan juga yang boleh jadi atas kami. Biarlah kami melakukan bagian kami datang dalam kerinduan, kami datang dalam kerelaan membuka hati kami, membiarkan hati kami digarap oleh Roh Kudus yang manis dan lembut itu, supaya hati kami bagaikan tanah yang subur, bagaikan tanah yang gembur, supaya setiap butiran firman Tuhan boleh jatuh ke atasnya. Dan benih sekecil apapun memiliki potensi untuk ia berakar. Ia mengeluarkan tunas, ia bertumbuh, berkembang, berbuah dengan lebat, dan buahnya tinggal tetap. Ini umat-Mu, ini gereja-Mu, Engkau kepala gereja bagi kami. Lakukan Tuhan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu, ia hanya bagian kecil di dalam proyek pekerjaan Tuhan yang akbar. Jangan sekali-kali Engkau biarkan merusak apa yang Engkau sudah lakukan dan bahkan akan terus Engkau lakukan sampai rancangan-Mu digenapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan renungan firman sebentar ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami di rumah, supaya kami tidak kehilangan momentum, supaya kami tidak membiarkan waktu berlalu. Kami menerima bagian kami sesuai kemurahan Tuhan, sesuai kebutuhan masing-masing. Kami menyerahkan jam di depan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam tangan Allah yang berkuasa, dan kuasanya itu ajaib dan heran. Di dalam namanya Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita mau katakan, amin. Semangat pagi, salam, salam sehat untuk kita semua, saudara-saudara saya yang di rumah, juga demikian yang terjadi. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ke-10 biasanya ditutup dengan KKR Pentakosta yang diadakan pada sore hari sebagai ibadah khusus, melibatkan semua rayon untuk boleh datang di tempat ini. Tetapi oleh karena situasi darurat kesehatan, suasana pandemik COVID, tentu hal itu akan sangat sulit terrealisasi. Tapi puji Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan sudah mengikuti rangkaian doa puasa 10 hari melalui Zoom dan YouTube. 200 sekian boleh kami lihat database yang muncul. Sekalipun itu merupakan persentase yang belum 50% dari keseluruhan jumlah jemaat Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar bersama dengan rayon 1.500, 1.600, berikut anak-anak sampai usia senior bijak.
Hari ini juga hari yang disertai dengan sakramen, dan saya ingin menyerahkan semua apa yang sudah kita lakukan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang seperti dalam doa tadi saya katakan, biarlah ini menjadi acaranya Tuhan. Dan Tuhan punya cara, Dia punya kedaulatan, dan biarlah Dia yang melakukan dan menggenapkannya atas kehidupan kita. Saya berharap kita tidak membiarkan kita rugi berangkat dari rumah, dan kita melewatkan sekian waktu di depan kita hanya menjadi pendengar saja, kemudian benih firman Tuhan jatuh di tanah yang keras, di pinggir jalan, dan kita pulang dengan hati yang hampa. Ibu bapak, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ibu bapak dipersilakan dapat membuka Alkitabnya masing-masing. Saya tidak lama khotbah karena nanti ada altar call. Sementara kita dibatasi 1 jam untuk kita bisa beribadah. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan yang tertulis di sana. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya masuk kepada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saya akan kembali kepada Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Tadi dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ibu bapak, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, ini momen Tuhan perpisahan untuk Dia kemudian terangkat ke sorga. Yang menggelitik dan perlu kita cermati, ada sesuatu yang diungkapkan, ada sesuatu yang menjadi pertanyaan daripada para murid. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa ini saya kemukakan? Karena dalam beberapa rangkaian ini belum terungkap. Ibu bapak, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan itu merupakan cerminan daripada apa yang dalam hatinya. Apa yang dikatakannya itu merupakan cerminan daripada apa yang dipikirkannya. Dan merupakan sebuah pertanyaan yang bukan sekali muncul di sini. Dan ketika Minggu Palem dan mereka memberi pakaiannya untuk menjadi karpet keledai yang dikendarai oleh Tuhan Yesus, dan mereka berkata, Hosana, datanglah keselamatan daripada Tuhan. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, apa yang ada di balik itu semua? Selain daripada harapan, Yesus masuk untuk menggenapkan nubuatan para nabi di perjanjian lama, supaya Yesus datang menjadi Mesias yang memulihkan kerajaan Israel yang sudah lenyap sekian waktu lamanya. Dan masa kejayaan Daud kiranya itu boleh terjadi kembali.
Dan itu yang kemudian ketika Yesus mati membuat mereka kecewa. Dan kecewanya banget. Dan kecewa yang banget itu karena memang harapannya yang betul-betul harapan yang tinggi banget. Ibu bapak saudara-saudari kasih oleh Tuhan. Ketika mereka kecewa, bukankah mereka berharap ada Israel yang dipulihkan? Karena itu saya katakan ada 3 hal. Sesuatu yang bersifat personal. Sesuatu yang bersifat pribadi. Supaya bangsa Israel dipulihkan. Berbicara tentang sesuatu yang bersifat lokal. Boleh dikata itu berupa sesuatu yang bersifat nasional. Kelompoknya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur tahun 2019 melalui jemaat yang menjadi saluran berkat, saya bisa ikut Tour Holy Land. Palestina itu diberi otorita oleh Israel. Dari sejak kita lewati terusan Suez, masuk Yeriko, itu masih otoritas yang diberikan oleh Israel kepada Palestina. Bethlehem itu pun masuk dalam otorita Palestina. Israel itu cuman berkuasa penuh Yerusalem yang menjadi pusat Yahudi Ortodok. Di mana ada banyak orang-orang Yahudi, khususnya para rabi, merenungkan Taurat, berada di tembok ratapan. Orang-orang Yahudi sekuler itu ada di Tel Aviv, itu di daerah lautan. Mereka orang-orang sekuler yang bekerja, kemudian membayar pajak kepada negara. Negara membayar kepada orang-orang yang berdoa di Yerusalem ini. Saudara-saudari kasih oleh Tuhan, jangan pernah tanya tentang nasionalisme orang Israel. Itu jauh di atas kita. Orang Israel yang ada di luaran, mereka cari duit, mereka kasih kepada negaranya. Beda dengan Indonesia, orangnya di sini, dananya keluar. Bahkan kalau bisa, orangnya keluar, dananya juga keluar. Patriotisme orang Israel jangan pernah ditanyakan, saudara-saudari kasih oleh Tuhan. Tetapi sudah sekian waktu lamanya bersama dengan Tuhan Yesus, ada peristiwa kebangkitan dari kematian, masih muncul pertanyaan, maukah engkau memulihkan bangsa Israel? Saudara-saudari kasih oleh Tuhan, ini yang saya sebut sebagai sesuatu gitu lagi, etak deui. Banyak orang Kristen sudah sekian lama berjalan bersama dengan Tuhan. Ujung-ujungnya berkat saya mana, gantian disuruh jadi berkat engke deui. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sementara Jesus view apa yang ada dalam pikiran Tuhan adalah sesuatu yang global. Karena itu Tuhan ingin membawa mereka kepada satu pemikiran ilahi supaya dari Yerusalem ada pergerakan, ada moving, masuk ke Yudea, masuk ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini belum nangkep, saudara. Saya tidak mau katakan ini kontradiksi. Tetapi kayaknya levelnya masih minimal banget. Tuhan ingin yang tadinya berbicara tentang kelompok, Tuhan mau berpikir universal. Semua manusia lintas bahasa, suku dan budaya menerima berkat dari Tuhan melalui Israel. Yang tadinya fisikal, Tuhan ingin bawa kepada sebuah pergerakan spiritual yang melewati ruang dan waktu. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, ini perbedaan. Dan Tuhan mau supaya ada yang mengupgrade setiap murid-murid. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup setiap orang percaya. Kalau tidak, pikiran Tuhan dan pikiran murid, pikiran Tuhan dan pikiran kita selalu bertentangan. Karena itu apa yang Tuhan ingin genapkan, kita tidak bisa karena sudah ada perbedaan di sana.
Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Apakah baru pertama kali Tuhan ngomong bahwa aku pengen supaya kamu punya kelas dunia. Aku pengen supaya kamu bisa ada di level yang paling tinggi. Karena itu di dalam amanat agung dikatakan, dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini eksosia. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada sesuatu yang berbeda. Yang pertama, berbicara tentang eksosia, otoritas. Di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 19 dikatakan di sana bahwa segala kuasa Tuhan berikan kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi yang percaya dalam namanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu berbicara tentang eksosia. Power, arti yang pertama berbicara tentang otoritas, berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang kewenangan, hak untuk bertindak, kekuasaan atau kewenangan. Ibu bapak saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita diberi status sebagai anak-anak Allah, maka datang kepada kita otoritas, kewenangan, ada kekuasaan. Tetapi di bagian yang lain ada satu kata power yang dimengerti sebagai dunamis. Itu berbicara tentang kekuatan, itu berbicara tentang kesanggupan, itu berbicara tentang kemampuan. Dua hal ini itu berasal dari Tuhan. Dan sifatnya pemberian Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Berbicara tentang hak istimewa sebagai privilege. Dan dua-duanya itu harus berada bersamaan. Saya berikan contoh, ibu bapak saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Presiden Jokowi itu memberikan otoritas kepada TNI Polri untuk melakukan pengejaran kepada kelompok teroris di Poso. Satu kali saya ke Toili, 60 km masuk Poso. Poso itu banyak gereja. Banyak populasi orang Kristen di sana. Dan kalau akhir-akhir kita dengar tentang 2 orang lagi atau 4 orang lagi yang kemudian dipenggal kepalanya dan kemudian mereka lari kembali ke hutan, itu sebenarnya pengejaran yang kesekian kali oleh satu tim antara TNI dan Brimob. Kesatuan elit dari Polri, itu Brimob. Jokowi sudah memberi otoritas, memberi kewenangan. Tetapi kewenangan tidak akan ada artinya kalau tidak bersamaan mereka mempunyai kemampuan, kekuatan, dan kesanggupan yang disuplai dengan peralatan, SDM, dan seterusnya. Saya tidak akan ada banyak perubahan yang kita bisa lihat di sini kalau otoritas yang diberikan kepada saya tidak mengimbanginya dengan kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan. Karena yang bisa mengubah itu adalah power. Karena yang bisa mengubah itu adalah kekuatan. Karena yang bisa berdampak itu adalah kemampuan dan kesanggupan. Saudara punya rumah seluas apapun, silakan engkau miliki, engkau lakukan. Tapi kalau saudara tidak punya kekuatan, otoritas tanpa kekuatan, Anda tidak akan pernah menghasilkan apapun. Karena itu dua hal ini harus berada bersama-sama. Kita punya otoritas, tetapi kita perlu kekuatan, kita perlu dunamis, kita perlu kesanggupan, dan kesanggupan itu pun datangnya daripada Tuhan. Wow, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, berapa kali bolak-balik saya baca. Tuhan, apa yang Engkau mau?
bagi gerejamu di tempat ini. Saudara punya gereja segini gede, dan saudara diberi otoritas untuk menggarap. Kalau saudara tidak punya kekuatan, saudara tidak punya kemampuan dan kesanggupan, gereja ini tidak ada artinya apa-apa, saudara. Karena itu dua hal ini, otoritas dan power, eksosia dan dunamis, ini harus bersamaan. Karena itu, Tuhan ingin di dalam acaranya, ketika para murid diminta oleh Tuhan, tunggu dulu, berdiam dulu di Yerusalem, sampai kuasa dari tempat maha tinggi diberikan kepada kamu. Sudah dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah punya otoritas memberikan dunia ini ada dalam kewenangan manusia, dan Tuhan tidak melengkapinya dengan kuasa, kita hanya putar-putar di kota Bandung saja. Bahkan diminta oleh Tuhan, engkau kuasai kota Bandung, kita hanya mainnya di tingkat RT saja, saudara. Karena apa? Karena tidak ada kekuatan. Karena itu ada banyak orang Kristen, kelihatannya penampilannya wah, tetapi menanjak sedikit, dia tidak bisa naik. Ada banyak orang yang bahkan bukan hanya tidak bisa naik, bahkan dia tenggelam. Bukannya mencuat, tetapi mencelat, saudara. Pandemik ini arena, pandemik ini gelanggang. Come on. Sudah dikasih oleh Tuhan, kekuatan yang ada pada kita bukan kekuatan manusia. Kekuatan manusia yang mungkin kita dapat jabatan, kita dapat harta dan lain sebagainya, itu lenyap bersama dengan kematian. Tetapi kuasa yang datang daripada Tuhan akan membuat kita masuk kepada kelas dunia. Ibu bapak sudah kasih oleh Tuhan, karena itu Tuhan mau supaya setiap kita boleh mengalami baptisan Roh Kudus. Ketika kepenuhan terjadi untuk yang pertama kalinya itulah baptisan Roh Kudus. Tetapi Tuhan mau supaya kepenuhan itu boleh jadi untuk selamanya dalam kehidupan kita. Itu menjadi standar baku supaya jangan sampai kita turun dikit naik lagi. Turun dikit naik lagi. Karena itu hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Itu menjadi harga mati. Itu menjadi standar supaya jangan sampai pencapaian ekspektasi itu kita tidak bisa alami. Sudah dikasih oleh Tuhan. Nangkep ya sampai di sini ya. Jangan kelihatan bingung karena itu akan membuat saya juga ikut bingung, saudara. Ya, eksosia, dunamis, otoritas, power. Itu mesti bersama. Dan ketika para murid dibaptis oleh Roh Kudus, diikuti dengan kepenuhan Roh Kudus. Kemudian ada tanda dan manifest yang mengikuti. Setelah itu mereka tanya lagi enggak tentang Israel, kapan dipulihkan. Itu yang membuat ada terjadinya perubahan terjadi dalam kehidupan para murid. Dan kemudian melalui para murid ada perubahan di sekitar para murid. Ada sesuatu yang berubah di dunia sekitarnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, orang Kristen mainnya tidak di daratan. Dia selalu mainnya di udara. Dia bukan berada di tingkat bawah, tapi dia selalu berada di ketinggian. Karena Tuhan mau kita ada di sana, saudara. Ibu bapak saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Apa yang kita mau lihat tentang power. Ya, kekuatan yang pertama. Power yang pertama itu bagaimana para murid ketika ada dalam aniaya. Itu mereka bisa bertahan dalam tekanan. Mereka bisa menanggung segala perkara. Sekalipun ada tekanan, kita berada dalam ketahanan yang maksimal. Dan tidak ikut lenyap dengan arus dunia ini. Ketika kita diberi dunamis oleh Tuhan, maka kekuatan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kekuatan yang membuat kita dapat bertahan di dalam setiap tekanan. Karena itu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau cuman bertahan, bukankah para teroris itu sekian lama ada di hutan, mereka nggak pernah ngeluh tuh. Ada banyak orang-orang yang menderita di sekitar kita. Kalau cuman bertahan, sudah kasih oleh Tuhan, gak ada bedanya dengan orang di luar. Tetapi ketika kita berada dalam tekanan, kita berkata, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Itu yang melawan arus. Itu yang membuat kita menjadi orang Kristen luar biasa.
Saudara kasih oleh Tuhan, saya juga dulu pernah. 1 minggu itu cuma makan nasi dan kerupuk saja. Karena saya SMA itu berpindah dari kecamatan ke kota kabupaten untuk SMA. Saya bawa beras dari rumah, masak sendiri. Kalau tidur malam di atas kasur. Kalau siang di bawah kasur. Kenapa? Karena atasnya itu seng. Panas banget di Madura itu. Saya tidur di bawah kasur. Ya, karena ada ranjang, di bawahnya tidur saya, di lantai. Nanti kalau udah malam karena dingin, di atas kasur. Saya tahan menderita enggak? Tahan. Apakah orang di luar Kristen bisa tahan menderita? Bisa tahan. Karena pikirannya, bahkan mungkin kepercayaannya, itu sinkron. Tetapi kekuatan kita melawan tekanan, bukan hanya sekedar kita berada dalam tekanan kemudian kita diam, tetapi kita harus tetap mengucap syukur dalam segala perkara. Karena itu dikatakan di dalam tulisan Paulus, sekalipun aku ditindas, sekalipun aku dianiaya, apakah mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan bahkan ketika mereka berada di penjara dan mengirimkan surat kepada jemaat di Filipi, segala perkara, bukan satu perkara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena itu orang Kristen harus tahan banting, saudara. Ya, jangan sebentar-sebentar pandemik. Kita harus punya daya tahan karena kekuatan yang ada pada kita bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan Allah yang mengalir atas kehidupan kita. Jemaat mula-mula setelah pesta rohani, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan orang percaya, mereka memecahkan roti, kemudian diikuti dengan aniaya. Mereka mengalami diaspora, terpencar. Apakah mereka mengeluh? Mereka justru dengan sukacita memberitakan Injil. Luar biasa enggak? Luar biasa, saudara. Tetapi kekuatan yang kedua adalah berbicara tentang power. Bukan hanya berbicara tentang dunamis, terkait dengan low eksplosif, tetapi high eksplosif ketika terjadi ledakan, ada sesuatu terjadi di luar sana. Itu berbicara tentang dampak yang ditimbulkan ketika orang percaya punya dunamis dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, karena itu ketika Petrus setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, emas dan perak tidak aku punya, tapi dalam nama Yesus engkau orang lumpuh bangkit berjalan, mujizat terjadi. Saudara kasih lihat di sini ada pendeta. Saudara boleh kontak pendeta, tetapi saya tidak ingin saudara bergantung sama pendeta, karena privilege ini diberikan kepada seluruh orang percaya. Saudara bisa tumpang tangan. Saudara bisa melakukan mujizat. Bukan kekuatan yang saudara terima, tetapi kekuatan itu yang menimbulkan mujizat di sekitarmu. Saudara mau lakukan itu semua? Ya. Saya di sini tidak mau lama, saudara. Maksud saya bukan di mimbar ya. Di Lengkong. Karena ada pekerjaan-pekerjaan lain. Saya ingin memperbaiki banyak gereja. Dan saya tahu destiny Tuhan untuk saya. Tapi kalau Tuhan berikan waktu, saya berlomba dengan waktu untuk memperbaiki apa yang masih kurang. Di sini bukan kapal pesiar, ini kapal perang. Jadi kalau saudara sudah bayar sesuatu dan saudara ingin dapat balasannya, saudara menjadikan gereja ini kapal pesiar. Tapi saya ingin jadikan gereja ini sebagai kapal perang yang punya misi. Di dalamnya orang-orang yang berdedikasi, yang menjadi murid Tuhan, sekalipun mati, ada kehormatan yang Tuhan akan beri bagi kehidupan setiap kita. Saudara mau menjadi tim saya? Jangan cuma mendukung saya, saudara. Tetapi harus bersama dengan saya menjalankan misi Tuhan
supaya Lengkong menjadi berkat bagi dunia. Amin. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, tundukkan kepalamu. Mungkin saat ini saudara-saudara berada pada level yang minimal, sementara Tuhan ingin setiap kita ada di level maksimal. Saudara punya otoritas, tetapi saudara tidak punya kekuatan yang memadai, sehingga tidak ada dampak yang ditimbulkan. Tidak ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan saya dan orang-orang di sekitar saya. Hari ini kesempatan untuk setiap kita mengalami upgrading sampai pada level maksimal. Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan mau setiap kita dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dengan kuasanya yang ajaib. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, dan ada sesuatu yang terjadi melalui kita, di keluarga, di pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat. Terimalah berkat-berkat yang sumbernya datang dari Allah Bapa kita, yang kasih-Nya begitu besar. Di dalam kasih karunia Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Ia akan setia menyertai di setiap langkah kehidupanmu. Mulai daripada pagi hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersama kita berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.